Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sayyid Anis, saudara-saudaraku sekalian yang terhormat, Bapak Agus Sunyoto, saya sebetulnya sudah ngomong sama Anis ini, saya mau datang hanya untuk mendengarkan Pak Agus Sunyoto. Karena saya sudah membaca bukunya, menarik sekali. Gimana beliau tidak tanggung-tanggung, beliau itu serius sekali dalam menelusuri, meneliti, memperdalam sampai dijajah itu apa itu, perpustakaan segala macam sampai atras itu. Jadi saya pikir ada baiknya itu tidak bentuknya gede gitu, larang soalnya. Ora kuat tuku tenan Gus. Potongan gini-gini ini. Kudune NO itu dikasih. Iya, NO itu. Tidak, saya serius. Ini bagus sekali. Kalau tadi diterangkan bahwa Belanda bikin ini, lalu kemudian ditelusuri ternyata begini. Kalau itu tidak ada buku seperti ini, kita akan terus menggunakan apa yang dibikin oleh lantur Belanda itu. Betul kata Anis tadi, kan yang menang yaitu yang bikin sejarah, bikin macam-macam. Kayak di Saudi itu yang menang wong Badui. Ya. Saud sama Abdul Wahab itu Badui. Jadi dia bikin sendiri kacau. Tidak sama dengan Sawadul A'zam. Saya sudah keliling ketemu Syekh Azhar, Gen Mufti Syria, Gen Mufti Qatar, semua itu bicara soal Islam ya kayak yang dipahami Wali Songo itu mayoritas. Misalnya seperti semua orang itu memperingati Mauludan. Itu seluruh dunia yang ada orang Islamnya semua. Bahkan sampai pemerintah-pemerintahnya. Illa Saudi Arabia. Jadi yang tidak memperingati Maulud itu cuma Saudi Arabia. Seandainya Saudi Arabia tidak mempunyai Ka'bah dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka pengaruh-pengaruhnya tidak akan sampai kemana-mana, tidak sampai ke Indonesia. Sekarang yang di Indonesia ini yang mau menafikan Wali Songo dan perjuangannya itu. Jadi tadi sudah diceritakan kok belum? Ada ensiklopedia Islam. Oh ya. Iya, ada ensiklopedia Islam tentang di Nusantara ini tidak menyebut Wali Songo sama sekali. Itu kan luar biasa itu. Dan kalau Anda membaca atlas ini akan kelihatan sekali bagaimana Wali Songo itu wujud. Bahkan saya mempunyai keyakinan bahwa cara dakwah Wali Songo ini menurut saya sekarang sudah tidak ada. Jadi menurut saya bahkan sampai berani beri keyakinan sejak Wali Songo sudah tidak ada dakwah. Dakwah itu mengajak, bukan perintah. Dakwah itu mengajak. Mengajak itu ada nuansa merayu, nuansa membujuk itu. Mengajak. Yuk, mau gak? Kalau mau itu calon terminal, kalau ini belajar calon terminal, itu ngajak itu. Mari mas, mari.
Ini bisnya baru, full AC, ada karaoke-nya. Enggak kok model, ayo, itu bukan ngajak. Nah ini saja, itu apa itu? Itu bis bobrok itu, ini aja. Enggak, bukan begitu. Ngajak itu lain dengan perintah, lain dengan melarang. Di Quran itu ada dakwah, ada perintah. Yang dikacaukan sekarang ini oleh masyarakat kita, jadi kacau akhirnya. Antara amar ma'ruf nahi mungkar dan dakwah. Dakwah itu ngajak, amar itu perintah. Nahi itu melarang. Itu berbeda. Kalau menyuruh ayo salat, itu amar ma'ruf. Jangan minum, itu nahi mungkar. Mas, mari saya minum kopi aja. Ini ngajak. Nah, ngajak itu sudah ada ayatnya, ayat ngajak itu ada. Kalau yang mengaku ustadz mubalek itu pasti sudah baca. Kalau tidak baca ya ustadz palsu. Itu jelas. Ud'u ila sabili rabbika. Itu ngajak. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Menurut gramatika bahasa Arab, ini kalimat ini tidak ada maf'ul bihnya. Yang diajak siapa itu tidak jelas. Pokoknya ajaklah ke jalan Tuhanmu. Yang diajak siapa? Enggak ada. Karena itu Quran terjemahan Departemen Agama itu dikasih kurung. Ajaklah manusia dalam kurung ke jalan Tuhanmu. Mudah-mudahan ya tim penyusun terjemahan Depak itu tidak suudzon sama Gusti Allah. Dianggap Gusti Allah kurang sempurna membuat kalimat itu. Mudah-mudahan ya maksudnya kepengen menjelaskan saja kepada pembaca toh. Tapi itu kalau mengerti sastra sedikit aja ngerti sastra, itu sudah nggak perlu memang maf'ul bih itu nggak perlu. Ajaklah ke jalan Tuhan, nggak perlu sing diajak sapa ora perlu. Ajaklah naik bis, itu jelas. Yang diajak ya yang belum di atas bis. Masa sudah naik bis diajak naik bis, nggak bisa. Ajaklah ke jalan Tuhanmu, artinya yang diajak orang-orang yang belum di jalan Tuhanmu. Lah sekarang ini tidak ada model kalau yang tidak di jalan Tuhan sikat. Itu kan ada itu. Karena tidak di jalan Tuhan, karena sesat harus disikat. Ini akalnya entah di mana nggak tahu saya. Kok berani-beraninya? Kalau yang sesat, kalau yang tidak di jalan Tuhan disikat. Itu lalu ayat ini untuk apa? Ada di Quran itu. Buat rawus. Berani mereka membuang itu. Mereka tidak sadar itu. Lagi pula kalau umpamanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulu itu kok modelnya seperti itu. Yang sekat sikat, yang salah sekat, yang tidak di jalan Tuhan sikat. Ya tinggal Kanjeng Nabi tak ya, semua disikatin. Wong dulu itu yang di jalan Tuhan cuma Kanjeng Nabi tak. Kalau Wali Songo modelnya begitu, kita itu masih kalau enggak Buddha ya apa? Buddha. Kanjeng Nabi itu ngajak betul.
bil mau'izatil hasanati bil hikmati wal mau'izatil, terusannya gitu. Bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Kalau perlu debat, wajil dilhum billati ya ahsan, dengan cara yang lebih baik dari mereka. Sekarang enggak ada ngajak sama sekali. Nah, Wali Songo itu kok punya kreasi begitu tuh, kreasinya sendiri apa ada tiruannya? Ada yang ditiru, ada. Yang ditiru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Wali Songo sukses? Karena beliau memiliki apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang sekarang ini sangat-sangat jarak. Saya sampai mengatakan tidak ada dakwah lagi itu. Sekarang ini yang krisis di antara multi krisis di Indonesia ini adalah krisis ruhud dakwah. Wali Songo mempunyai ruhud dakwah yang besar sehingga beliau kreatif di dalam berdakwah. Dengan seni, dengan budaya, dengan macam-macam cara, karena di dalam diri mereka mempunyai ruhud dakwah. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau tidak mempunyai ruhud dakwah, maka orang-orang seperti Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Ikrimah anaknya Abu Jahal, semua itu masih sesat semua. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari batu, bayangkan ada orang sesat melebihi ini, tidak ada. Orang diajak nggak mau kok nyawat itu kan sesat sampol sesat. Kok diajak gak gelem kok ngamuk. Ayo Kang, melu aku jajan. Oh, ngajak tak kok ampung kok itu. Itu kan aneh itu. Diajak gak gelem ya wis ngono to. Dijak gak gelem kok ngamuk sampai nyawati-wati. Begitu sesatnya sampai malaikat gregetan. Terus Kanjeng Nabi sampean itu kan kekasihnya Gusti Allah, minta saja sama Gusti Allah. Ini orang-orang ini kalau tidak disikat payah nih. Oh, sesatnya sudah luar biasa. Sikat aja. Jenengan nggak usah melaksanakan sendiri. Sampai mohon sama Tuhan saja. Nanti saya yang rakit bomnya. Malaikat itu sudah sampai. Itu sama menggunakan bahasa sekarang saya. Jadi redaksinya di hadis tidak begitu. Saya lah yang menyikat mereka. Saya sampai mohon. Dan Kanjeng Nabi, lo kok model sikat-sikatan itu gimana? Saya ini kan diutus seorang pengajak, disuruh ngajak. Lah kok nyikat itu terus saya ajak siapa? Lalu dipaksa-paksa ndonga, akhirnya ndonga Kanjeng Nabi, Allahumma hdi qaumi wa innahum la ya'lamun. Ya Allah Tuhan, beri petunjuk hidayah kaumku tidak tahu. Jadi kalau ada orang diajak kok ngamuk itu karena enggak tahu. Ada orang sesat karena enggak tahu. Berilah petunjuk. Kanjeng Nabi dengan semangat dakwahnya ingin sekali semua orang itu masuk surga semua, jangan sampai tidak. Ada ruhud dakwah di situ yang menyala-nyala. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya Al-As bin Wa'il, musuh Kanjeng Nabi bebuyutan, namanya Amrul bin As, masuk Islam. Anaknya Walid bin Mughirah, musuh bebuyutannya Kanjeng Nabi, masuk Islam. Khalid bin Walid yang di perang Uhud masih sempat memerangi umat Islam. Ikrimah anaknya Abu Jahal masuk Islam, jadi pahlawan Islam. Abu Sufyan, Hindun yang ngemah-ngemah, hatinya, jantungnya Sayyidina Hamzah masuk Islam karena roh itu. Sekarang ini banyak orang Islam malah lari, ngeri lihat dai-nya itu.
Dulu saya wong dakwah kok kalah dengan calo terminal itu. Kanjeng Nabi menggunakan cara-cara, bahkan semangat dakwahnya Kanjeng Nabi itu sampai budaya-budaya yang berlaku di Arab pada waktu itu yang tidak menyalahi disilakan. Atau diganti nama saja. Itu seperti tadi Mall diganti Selamatan itu niru Kanjeng Nabi. Dulu di Medina itu ada namanya Mahrajan. Setiap tahun itu ada rame-rame. Ini apa namanya? Ini Mahrajan Nabi. Orang-orang pada bersukaria memberinya. Oke, sekarang Mahrajan ini 2 kali itu diganti. Yang satu Idul Adha, yang satu Idul Fitri. Masih tetap. Dulu mah orang tawaf sudah ada sebelum Kanjeng Nabi, sudah ada tawaf. Modelnya kayak Mall ini, tawafnya sambil udo, putar-putar, keplok-keplok gitu. Tawafnya tetap. Ya. Salah satu penghargaan Kanjeng Nabi terhadap budaya lokal yang melestarikan itu adalah pakaian. Kanjeng Nabi sebagai Nabi, Rasul, utusan Allah, itu bisa saja menciptakan pakaian khusus Islam itu. Bisa, tapi tidak mau. Sudah pakaiannya orang sini aja lah gitu. Pakaiannya orang sini, Abu Jahal bareng pakai itu, Abu Lahab pakai itu, ya nggak apa-apa. Orang sekarang itu berpikir, dikiranya kalau pakai jubah, pakai jenggot, pakai serban, itu kan pakaiannya Kanjeng Nabi. Bukan, Abu Jahal juga pakaiannya begitu. Nah, iya. Dan nanti Pak Agus supaya meneliti kan. Beliau itu kalau meneliti itu cermat sekali. Biar diteliti. Kalau saya cuma akal saja. Dan kalau sampean lihat film-film misalnya apa itu, Risalah segala macam itu, pakaiannya kan sama. Kanjeng Nabi gak diperlihatkan saja. Ini pakaiannya sama. Pakai serban, pakai jubah, gitu. Sama. Jadi kalau mau itbak Kanjeng Nabi, mau mengikuti Kanjeng Nabi cara berpakaian, ya kayak beliau ini. Pakai pakaiannya orang sini, kelambi batik, peci hitam. Pakaiannya orang sini, seperti Kanjeng Nabi, pakaiannya orang sini, sini sana. Ya kan? Jadi orang itu mengira kalau sudah pakaian jubah gitu, wah Kanjeng Nabi gitu. Abu Jahal, Abu Lahab begitu. Cuma bedanya, ini yang bedakan. Bedanya antara Abu Jahal sama Kanjeng Nabi itu, kalau pakaiannya sama. Dari belakang mungkin sama. Serbannya sama. Jubahnya sama. Jenggotnya sama. Yang membedakan apa? Raut muka. Kalau Kanjeng Nabi itu wajahnya tersenyum, kalau Abu Jahal sangar. Ya itu serah sampean, pakai serban, pakai jubah silahkan. Tapi kalau sangar, jadi kalau supaya pakaian Arab supaya berbeda, supaya sama dengan Kanjeng Nabi, muka harus tersenyum. Kalau tidak bisa tersenyum, jangan. Nanti disangka Abu Jahal. Iya. Saya sudah berkali-kali mengatakan Kanjeng Nabi itu basam. Wajahnya, bukan bibirnya yang tersenyum, wajahnya tersenyum. Wajah pengajak. Wajah dai itu sumringah. Dai kok kayak wong kebelet ngising. Lah siapa yang mau diajak itu siapa? Baru lihat wajahnya aja kan sudah menyingkir loh, gimana? Ya takut.
wajah pengajak itu wajah sumeh bahasa Arab. Kanjeng Nabi itu sampai dijuluki Basam karena beliau berwajah tersenyum. Bukan bibirnya saja, wajah. Jadi semua orang memandang wajahnya sudah setengah terajak oleh Kanjeng Nabi. Kepingin mendengarkan bicaranya. Begitu bicara langsung. Karena orang-orang sesat yang masuk Islam itu ada yang karena dia ahli sastra, memahami Al-Quran, seperti Sayyidina Umar, masuk karena membaca Al-Quran. Tapi banyak juga yang karena Kanjeng Nabi, pribadinya Kanjeng Nabi. Yang saya katakan tadi memiliki ruhud dakwah yang luar biasa. Dan itu ditiru oleh Wali Songo. Wali Songo, dia tidak semena-mena semuanya larang. Kalau dulu di sini semuanya bid'ah, sirik semua, bid'ah semua, rusak kabeh, hancur pokoknya. Itu kok karena ruhud dakwahnya itu Wali Songo menjadi kreatif sekali di dalam berdakwah. Bonang itu Sunan Bonang kan, dandang gula, sinom, segala macam. Dan sekarang ini betul kata Pak Agus tadi, itu menjauh dari kaum pesantren. Orang karena apa? Karena memang tidak mengenal, tidak ngerti. Ini disangka kok dari Mojopahit, kan gitu. Mojopahit berarti Hindu Buddha, berarti kafir. Jadi itu tidak dekat-dekat. Sampai beli bukunya itu. Kalau nyicil. Kalau tidak ya urunan lah kalau ngomong. Itu Pak. Dan saya kepingin tadi ngomong sama Agus itu isinya itu kalau bisa hotel itu untuk pelajaran di sekolah supaya kita terus kebodohan terus. Jadi kebodohan terus-terusan. Nah ini kalau nanti Pak Harto bikin sejarah sendiri, nggak ada yang meluruskan. Habis itu Pak SBY bikin sendiri, nggak ada yang meluruskan. Repot. Jadi kembali kepada Wali Songo itu. Sekarang ini saya mencari-cari dai yang mempunyai ruh dakwah yang benar-benar ngajak itu. Kok jadi sulit sekali. Kalau sampean ini wong sudah di jalan Tuhan, lah mau saya ajak kemana? Wong katanya utu ila sabili rabbika. Sampai ibaratnya sampai sudah naik bis, masa saya ajak naik bis? Makanya dulu Allah yarham Kiai Khalil Bisri itu mengkritik istilah mau'izah hasanah. Kenapa? Karena mau'izah hasanah itu urutannya dengan utu ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanah. Di mau'izah hasanai supaya mau ikut ke jalan Tuhan. Lah kalau sudah ke jalan Tuhan, sudah sama-sama di jalan Tuhan seperti sampean dengan saya ini, saya tidak perlu. Saya dengan beliau tidak usah. Kalau berkenan di hati Anis, saya ajak sembahyang. Tidak usah gitu. Ayo sembahyang, itu aja perintah. Kenapa? Karena sudah sama-sama di jalan Tuhan. Itu Anda perhatikan di Quran itu. Amar ma'ruf nahi